Dalam hidup ini, banyak orang berjuang setiap hari hanya untuk mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan dan penghasilan. Mereka bekerja keras, dari pagi hingga malam, berharap bahwa kerja keras akan membawa kebahagiaan. Tapi di dalam hati, ada pertanyaan yang tak pernah hilang. Mengapa rezeki terasa jauh? Mengapa uang datang hanya untuk pergi lagi? Mungkin kamu juga pernah merasakannya. Lelah bukan karena pekerjaan, tapi karena merasa tidak ada perubahan yang nyata dalam hidupmu. Ada saat ketika seseorang menatap langit malam dan bertanya dalam diam, apakah ini semua yang bisa aku capai? Dan disitulah kisah ini dimulai. Bukan tentang uang semata, tapi tentang kebenaran finansial. Sebuah kebenaran yang bukan berasal dari angka, melainkan dari kesadaran. Napoleon Hill pernah berkata, pikiran adalah segalanya. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan kamu alami. Kebenaran finansial bukan sekadar tentang berapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi tentang bagaimana kamu memahami hubunganmu dengan rezeki. Banyak keluarga berjuang karena mereka belum menyadari satu hal penting. Uang hanyalah hasil, bukan sumber. Rezeki datang bukan dari pekerjaan semata, melainkan dari cara pikiranmu bergetar terhadap kelimpahan. Bayangkan sejenak. Setiap kali kamu merasa takut kehilangan uang, kamu sebenarnya sedang memerintahkan pikiran bawah sadarmu untuk menciptakan lebih banyak kehilangan. Setiap kali kamu berkata, "Aku tidak cukup," semesta mendengarnya dan berkata, "Baik, kamu tidak akan cukup." Inilah rahasia yang tidak diajarkan di sekolah, tetapi dijalani oleh mereka yang memahami makna sejati dari iman terhadap kelimpahan. Mungkin kamu pernah memperhatikan seseorang yang tampaknya selalu beruntung. Peluang datang padanya tanpa disangka. Ia tidak lebih pintar darimu, tidak lebih kaya, tapi ada sesuatu dalam dirinya, energi yang berbeda. Ia percaya bahwa rezeki bukan sesuatu yang dikejar, tapi sesuatu yang ditarik. Dan penarik itu adalah pikiran. Kebenaran finansial keluarga dimulai bukan dari rekening, tapi dari kesadaran bersama bahwa setiap anggota rumah membawa energi terhadap uang. Jika di dalam rumah ada rasa takut, kekhawatiran, atau saling menyalahkan karena masalah ekonomi, maka energi itu menutup pintu rezeki. Tapi jika dalam rumah ada doa, harapan, dan kepercayaan bahwa Tuhan cukup untuk semua, pintu itu terbuka perlahan, dan keajaiban mulai terjadi. Apakah kamu pernah memperhatikan bahwa saat hati damai, hal-hal kecil tiba-tiba terasa cukup? Tagihan yang tampak berat tiba-tiba bisa terbayar. Peluang kecil tiba-tiba membawa hasil besar. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari frekuensi batinmu. Ketika Napoleon Hill menulis tentang pikiran sukses, ia tidak hanya bicara tentang strategi bisnis. Ia berbicara tentang kondisi batin, tentang mengubah getaran dari kekurangan menjadi kelimpahan, tentang memahami bahwa iman dan tindakan yang selaras menciptakan realitas baru. Kamu mungkin pernah merasa gagal, kecewa, atau terjebak dalam pola yang sama. Tapi percayalah, setiap rasa lelah adalah tanda bahwa jiwamu sedang memanggil perubahan. Dan perubahan itu tidak dimulai di luar, tapi di dalam. Sekarang, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas perlahan. Rasakan dirimu hadir sepenuhnya di detik ini. Lihatlah dirimu bukan sebagai seseorang yang kekurangan, tapi sebagai makhluk yang diberi kemampuan untuk menciptakan. Jika selama ini kamu percaya bahwa rezeki datang dari nasib, sekarang saatnya mengubah keyakinan itu. Rezeki datang dari kesadaran, dari keputusan untuk berhenti menyalahkan dunia dan mulai mengatur pikiranmu sendiri. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti, kemampuan untuk menanamkan keyakinan baru di pikiran bawah sadar melalui kata-kata dan emosi yang berulang. Apa yang kamu ucapkan setiap hari adalah doa, bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Jika setiap pagi kamu berkata,
"Aku lelah, aku tidak bisa," atau "Uang selalu sulit," maka itulah yang kamu tanam. Sekarang aku ingin bertanya padamu, dengan jujur, apa kalimat yang paling sering kamu ucapkan tentang uang? Inilah momen refleksi kita. Tulis di kolom komentar. Apa kalimat yang muncul di pikiranmu setiap kali kamu memikirkan uang? Apakah itu ketakutan, keraguan, atau harapan? Karena dengan menuliskannya, kamu mulai menyadari pola yang selama ini mengendalikan hidupmu. Dan jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, klik tombol like dan subscribe. Bukan untuk algoritma, tapi untuk mengirim sinyal kepada dirimu sendiri bahwa kamu siap membuka lembaran baru dalam hubunganmu dengan rezeki. Sekarang, bayangkan jika keluarga di rumah mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Tidak lagi berkata, "Uang selalu kurang," tetapi kita sedang belajar membuka jalan rezeki. Tidak lagi berkata, "Aku tidak sanggup," tetapi Tuhan selalu memberi jalan. Kalimat sederhana, tapi getarannya mengubah segalanya. Ketika satu orang dalam keluarga berubah, energi seluruh rumah berubah. Mungkin hari ini kamu adalah orang itu. Orang yang dipilih semesta untuk membawa cahaya baru dalam keluargamu. Perubahan ini tidak akan datang sekaligus. Tapi setiap hari, kamu bisa menanam satu pikiran baru, satu kata syukur, satu doa penuh keyakinan, dan lambat laun rumahmu akan mulai memancarkan frekuensi yang berbeda. Rezeki bukanlah arus yang kamu kejar, tapi sungai yang mengalir menuju mereka yang siap menerimanya. Dan kesiapan itu dimulai dari pikiran yang damai dan hati yang percaya. Jadi mulai hari ini, tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar siap menerima rezeki yang lebih besar? Apakah aku sudah membersihkan keyakinan lamaku tentang uang, tentang gagal, tentang cukup dan tidak cukup? Karena rezeki datang bukan karena kamu bekerja lebih keras, tapi karena kamu berpikir dengan lebih benar. Dan ketika pikiranmu selaras dengan imanmu, semesta tidak punya pilihan lain selain menurunkan berkahnya. Karena hukum Tuhan selalu sederhana. Apa yang kamu yakini dengan sepenuh hati, itulah yang kamu alami. Kebenaran finansial bukan hanya tentang jumlah uang yang kamu miliki di rekening bank, tapi tentang bagaimana kamu melihat dan memperlakukan energi uang itu sendiri. Uang bukan benda mati. Ia merespons emosi, niat, dan frekuensi yang kamu pancarkan. Setiap pikiran tentang kekurangan menurunkan frekuensimu, setiap rasa syukur menaikkannya. Inilah hukum yang sederhana tapi sering diabaikan. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan, kamu menarik apa yang kamu vibrasikan. Napoleon Hill mengajarkan bahwa di balik setiap kekayaan besar, ada pikiran yang terarah. Pikiran yang terfokus, disiplin, dan dikuatkan oleh keyakinan. Ia menyebutnya definite purpose, tujuan yang jelas dan tidak tergoyahkan. Tanpa itu, hidup akan terus terombang-ambing oleh keadaan luar. Tapi ketika kamu tahu kemana kamu menuju, semesta akan menyesuaikan jalannya. Kebenaran finansial keluarga dimulai ketika setiap anggota memahami arah yang sama. Misalnya, bukan lagi sekadar berkata, "Kita butuh lebih banyak uang," tapi bertanya, "Untuk apa kita menggunakan rezeki ini? Apa maknanya bagi kita?" Karena tujuan yang jelas memberi makna pada usaha. Dan makna itu menarik kekuatan spiritual untuk mendukungmu. Banyak orang yang bekerja keras tapi tidak pernah merasakan kedamaian finansial karena mereka kehilangan hubungan antara makna dan tujuan. Mereka hanya mengejar angka tanpa menyadari bahwa di balik angka ada energi dan di balik energi ada niat. Rezeki yang datang tanpa makna akan cepat pergi, tapi rezeki yang datang dengan kesadaran akan berlipat dan membawa ketenangan. Sekarang bayangkan, kamu mulai memandang uang bukan sebagai beban, tapi sebagai alat yang Tuhan titipkan untuk kebaikan. Setiap rupiah menjadi sarana untuk memberi,
melayani, dan mengembangkan diri. Ketika niatmu berubah, getaranmu berubah. Dan ketika getaran berubah, rezeki datang dengan cara yang lebih lembut, tanpa paksaan. Napoleon Hill sering menulis tentang faith, iman yang hidup, bukan iman yang hanya diucapkan. Ia berkata bahwa iman adalah penghubung antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, antara manusia dan semesta. Ketika kamu memiliki iman, kamu menyalakan motor penggerak yang tak terlihat. Kamu mungkin tidak tahu bagaimana hasilnya akan datang, tapi kamu tahu bahwa itu akan datang. Dan keyakinan itu sendiri menciptakan jalan yang sebelumnya tidak ada. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaan, tapi memilih untuk tetap percaya bahwa ini bukan akhir, melainkan permulaan baru. Ia mulai mengubah pola pikirnya, menulis setiap pagi. Aku menarik peluang yang selaras dengan tujuanku. Dalam waktu yang tampaknya kebetulan, seseorang menawarinya kesempatan yang lebih baik. Tapi itu bukan kebetulan, itu hasil dari frekuensi baru yang ia kirimkan. Begitu pula denganmu. Jika hari ini kamu berada dalam masa sulit, jangan anggap itu sebagai kutukan. Anggaplah itu sebagai panggilan untuk menyadari sesuatu yang lebih dalam, bahwa pikiranmu sedang diminta untuk naik tingkat. Kamu mungkin berpikir, bagaimana caranya aku bisa percaya kalau faktanya aku sedang kekurangan? Napoleon Hill menjawab pertanyaan itu dengan satu kalimat kuat. Pikiran tidak bisa membedakan antara realitas dan imajinasi yang diyakini sepenuh hati. Artinya, ketika kamu mulai membayangkan kelimpahan, meskipun keadaanmu belum berubah, pikiran bawah sadarmu mulai menyesuaikan realitasnya. Ini bukan fantasi, ini mekanisme spiritual yang nyata. Mulailah dengan hal kecil. Setiap kali kamu menerima uang, sekecil apapun, ucapkan dalam hati, "Terima kasih Tuhan atas rezeki ini yang datang dengan mudah dan penuh berkah." Kalimat sederhana, tapi sangat kuat. Ia menanamkan rasa cukup di bawah sadarmu, dan rasa cukup itu menarik lebih banyak hal untuk disyukuri. Keluarga yang hidup dalam kesadaran ini akan merasakan perubahan yang halus, tapi nyata. Suasana rumah menjadi lebih tenang, hubungan menjadi lebih hangat, doa-doa terasa lebih ringan. Karena ketika frekuensi keluarga selaras, rezeki tidak lagi harus dipaksa datang, ia datang sendiri, seperti udara yang mengisi ruang kosong. Napoleon Hill juga mengajarkan tentang mastermind, kekuatan ketika dua atau lebih pikiran bersatu dengan tujuan yang sama. Dalam keluarga, ini berarti berdoa dan berpikir bersama dalam satu visi. Bayangkan kamu dan pasanganmu duduk bersama setiap malam, bukan untuk membicarakan kekurangan, tapi untuk membayangkan kehidupan yang penuh berkah, dengan iman dan rasa syukur. Itulah mastermind sejati, menciptakan energi kolektif yang membuka pintu-pintu baru. Mulai saat ini, buatlah kebiasaan kecil. Sebelum tidur, ucapkan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Ajak seluruh keluarga untuk melakukannya. Ini bukan sekadar ritual, tapi latihan spiritual untuk memfokuskan energi pada kelimpahan, bukan kekurangan. Setiap malam, ketika kamu menanamkan rasa syukur di pikiran bawah sadarmu, kamu sedang mengirim pesan ke semesta. Aku siap menerima lebih banyak darimu. Dan semesta akan menjawab, karena ia selalu merespons kejujuran hati. Rezeki tidak bisa datang pada hati yang gelisah, karena kegelisahan adalah sinyal penolakan. Tapi ketika hatimu damai dan berserah, kamu menjadi wadah yang terbuka untuk berkat yang lebih besar. Itulah mengapa Napoleon Hill menekankan pentingnya mental calmness, ketenangan batin. Di sanalah kekuatan sejati muncul. Kebenaran finansial sejati adalah ketika kamu tidak lagi dikuasai oleh uang, tapi menguasai hubunganmu dengannya. Ketika kamu berhenti mengejar dan mulai menarik. Ketika kamu berhenti khawatir dan mulai percaya. Dan pada saat itu,
kamu akan mulai melihat tanda-tanda kecil, peluang yang muncul dari arah tak terduga, bantuan yang datang tepat waktu, keajaiban-keajaiban sederhana yang seolah kebetulan. Tapi kamu tahu, itu bukan kebetulan. Itu respons dari semesta terhadap getaran imanmu. Hari ini, aku ingin kamu mengingat satu hal. Rezeki bukanlah sesuatu yang kamu temukan di luar dirimu, tapi sesuatu yang kamu bangkitkan dari dalam. Karena ketika pikiran, hati, dan imanmu menyatu dalam satu frekuensi, uang tidak lagi menjadi masalah. Ia hanya menjadi alat yang datang untuk melayani tujuan yang lebih tinggi. Perjalanan menuju kebenaran finansial tidak selalu mudah. Di titik tertentu, kamu akan dihadapkan pada ujian, bukan dari dunia luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Pikiran lama, kebiasaan lama, rasa takut yang dulu kamu kira sudah hilang, semua akan muncul kembali. Karena setiap kali kamu ingin naik ke level baru, pikiran bawah sadar akan mencoba menarikmu kembali ke zona nyaman. Napoleon Hill menyebutnya sebagai resistensi mental, dinding tak terlihat yang memisahkan antara keinginan dan pencapaian. Ia muncul dalam bentuk keraguan, kemalasan, atau bahkan suara kecil di dalam kepala yang berkata, "Tidak mungkin kamu bisa." Tapi disitulah titik paling penting. Apakah kamu akan mendengarkan suara itu atau melampauinya? Kebenaran finansial menuntut disiplin pikiran, karena pikiran adalah tanah dan keyakinan adalah benih. Jika setiap hari kamu menanam rasa takut, jangan heran jika panennya adalah kekurangan. Tapi jika kamu menanam keyakinan dan tindakan kecil yang konsisten, maka hasilnya akan menjadi kelimpahan. Mulailah hari-harimu dengan latihan sederhana. Bangun pagi dan ucapkan, "Hari ini, aku memilih untuk menjadi magnet rezeki. Aku memilih untuk memancarkan rasa syukur dan iman." Katakan dengan perasaan, bukan hanya kata. Rasakan getarannya di dada. Setiap kali kamu mengucapkannya, kamu sedang mengukir pola baru di pikiran bawah sadarmu. Napoleon Hill percaya bahwa autosugesti yang diulang dengan keyakinan mampu membentuk realitas. Ia bukan sekadar afirmasi kosong, tapi komunikasi langsung antara dirimu dan semesta. Saat kamu berbicara dengan penuh iman, kamu sedang mengirimkan sinyal kepada alam bawah sadar bahwa kamu siap menerima. Tapi kata-kata tanpa tindakan adalah ilusi. Kebenaran finansial membutuhkan disiplin tindakan kecil yang berulang. Misalnya, belajar mengelola uang dengan cinta, bukan dengan rasa takut. Menabung bukan karena khawatir akan kekurangan, tapi karena kamu menghargai setiap berkah yang Tuhan berikan. Latih dirimu untuk berkata, "Cukup," bahkan ketika kamu punya sedikit. Karena setiap kali kamu merasa cukup, kamu sedang membuka ruang bagi lebih banyak. Sebaliknya, setiap kali kamu merasa kurang, kamu menutup pintu itu sedikit demi sedikit. Perhatikan bagaimana perasaanmu saat kamu membayar sesuatu. Apakah ada rasa berat? Marah? Takut kehilangan? Jika iya, sadari bahwa itu adalah sinyal dari pikiran bawah sadar yang belum sembuh. Mulai sekarang, ubah setiap pembayaran menjadi doa. Semoga uang ini menjadi berkah bagi yang menerimanya, dan semoga kembali kepadaku dalam bentuk yang lebih besar. Ini bukan mantra kosong. Ini adalah latihan untuk mengubah getaran dari rasa kehilangan menjadi rasa memberi. Ketika kamu hidup dengan kesadaran ini, setiap tindakan kecil menjadi spiritual. Bahkan mencatat pengeluaran bisa menjadi bentuk doa. Karena kamu melakukannya dengan penuh kesadaran dan cinta, bukan dengan ketakutan. Napoleon Hill mengingatkan bahwa kebiasaan kecil menentukan takdir besar. Pikiranmu seperti taman, ia tidak peduli benih apa yang kamu tanam, ia akan menumbuhkan semuanya. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kamu biarkan tumbuh. Jika kamu terus memberi makan pikiranmu dengan berita negatif, gosip, dan ketakutan kolektif, maka itulah yang akan tumbuh.
Tapi jika kamu memberi makan pikiranmu dengan syukur, doa, dan visi yang kuat, maka hasilnya akan berbeda. Banyak orang ingin hidup melimpah tapi enggan untuk disiplin. Mereka ingin hasil besar tanpa latihan kecil setiap hari. Padahal, perubahan sejati dimulai dari rutinitas yang sederhana, namun dilakukan dengan kesadaran penuh. Misalnya, setiap malam sebelum tidur, bayangkan satu hal yang kamu inginkan secara jelas. Rasakan seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Napoleon Hill menyebut ini visualisasi emosional. Bukan sekadar melihat gambar di kepala, tapi benar-benar merasakan emosi yang akan kamu alami jika impian itu sudah terjadi. Karena pikiran bawah sadar tidak mengenal waktu. Bagi dia, yang kamu rasakan sekarang adalah realitas yang sebenarnya. Ketika kamu terus melakukan ini, pikiran bawah sadar akan mulai bekerja tanpa kamu sadari. Ia akan menarik peluang, mempertemukanmu dengan orang, ide, atau situasi yang selaras dengan getaranmu. Itulah cara semesta bekerja. Ia menanggapi bukan kata-katamu, tapi getaran hatimu. Tapi akan ada hari-hari ketika kamu merasa lelah. Hari-hari ketika kamu mulai meragukan proses. Itu wajar. Jangan melawannya. Rasakan, lalu biarkan berlalu. Karena iman sejati tidak berarti kamu tidak pernah ragu. Iman sejati berarti kamu tetap berjalan meskipun ragu. Ketika Napoleon Hill menulis Think and Grow Rich, ia tidak hanya bicara tentang kekayaan materi, tapi tentang kekuatan untuk menaklukkan diri sendiri. Ia tahu bahwa musuh terbesar bukanlah kemiskinan, tapi pikiran yang menyerah terlalu cepat. Jika hari ini kamu merasa perjuanganmu sia-sia, ingatlah satu hal, setiap benih butuh waktu untuk tumbuh. Tidak ada benih yang langsung menjadi pohon hanya karena ditanam kemarin. Kamu tidak sedang gagal, kamu sedang bertumbuh. Latih dirimu untuk menikmati prosesnya. Setiap kali kamu menahan diri dari rasa takut, setiap kali kamu memilih untuk bersyukur di tengah kekurangan, kamu sedang memperkuat otot spiritualmu. Dan semakin kuat otot itu, semakin deras arus rezeki yang bisa kamu tampung. Bayangkan, kamu sedang menyiapkan wadah air. Jika wadahnya kecil, kamu hanya bisa menampung sedikit. Tapi jika kamu memperluas wadahmu dengan kesabaran, disiplin, dan iman, maka ketika hujan berkah turun, kamu siap menampungnya tanpa tumpah. Kebenaran finansial keluarga adalah perjalanan bersama. Ada hari di mana satu anggota keluarga merasa lemah, dan yang lain menguatkan. Ada hari di mana doa terasa kosong, tapi cinta tetap menyala. Itulah mastermind keluarga, energi yang saling menopang. Ingatlah, disiplin bukan penjara. Disiplin adalah bentuk kebebasan. Karena orang yang disiplin dalam pikirannya adalah orang yang tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut. Ia tahu arah hidupnya dan melangkah dengan keyakinan. Mulai hari ini, buatlah komitmen untuk berlatih setiap hari. Tidak perlu besar. Yang penting, konsisten. Karena dalam konsistensi kecil itulah keajaiban besar disiapkan. Dan inilah saat di mana segalanya mulai berubah. Bukan karena dunia luar tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena cara kamu memandang dunia telah bergeser. Kamu tidak lagi melihat uang sebagai musuh yang sulit dikejar, tetapi sebagai sahabat yang datang ketika kamu siap menerimanya dengan hati tenang dan penuh rasa syukur. Perubahan ini terjadi perlahan, tapi pasti. Kamu mulai menyadari bahwa ketenangan batin lebih berharga daripada angka di rekening. Kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena kamu tahu setiap jiwa memiliki waktunya sendiri. Kamu tidak lagi iri terhadap kesuksesan orang lain, karena kamu paham, rezeki orang lain bukanlah ancaman, tapi bukti bahwa semesta sedang bekerja. Napoleon Hill menulis bahwa salah satu kunci terbesar menuju kekayaan sejati adalah keharmonisan batin. Perasaan damai yang lahir dari keyakinan bahwa hidup ini tidak pernah melawanmu, tapi mendidikmu.
Setiap kesulitan yang pernah kamu alami bukan hukuman, melainkan pelajaran untuk mempersiapkanmu menerima sesuatu yang lebih besar. Bayangkan pagi yang sederhana. Kamu bangun, menatap cermin, dan untuk pertama kalinya kamu tersenyum pada dirimu sendiri. Bukan karena segalanya sudah sempurna, tapi karena kamu akhirnya berdamai dengan prosesmu. Kamu sadar bahwa selama ini, hidup tidak pernah benar-benar kekurangan. Yang kurang hanyalah kesadaran untuk melihat betapa cukupnya kamu sebenarnya. Kebenaran finansial keluarga lahir dari momen seperti itu. Saat kamu tidak lagi hidup dari rasa takut, tapi dari rasa percaya. Saat kamu memandang pasanganmu bukan sebagai pesaing, tapi sebagai sekutu. Saat kamu melihat anak-anakmu bukan sebagai beban, tapi sebagai cermin yang mengingatkanmu akan tanggung jawab dan cinta yang sejati. Ketika energi keluarga berubah menjadi harmoni, rumah menjadi tempat di mana doa terasa hidup. Setiap tawa anak menjadi simbol rezeki, setiap pelukan menjadi peneguh iman. Uang bukan lagi pusat percakapan, tapi hasil alami dari kesadaran yang tenang. Lihatlah bagaimana alam bekerja. Pohon tidak pernah terburu-buru tumbuh, tapi ia tak pernah berhenti bertumbuh. Laut tidak pernah takut kehilangan airnya, karena ia tahu sumbernya tak pernah habis. Begitu pula rezeki. Ia datang dan pergi seperti ombak, tapi selama kamu tidak kehilangan keyakinan, arusnya akan selalu kembali. Napoleon Hill pernah menulis bahwa manusia adalah makhluk dengan dua kekuatan luar biasa. Pikiran yang bisa memilih, dan iman yang bisa mencipta. Ketika keduanya bekerja selaras, batas-batas hidupmu runtuh. Tidak ada lagi kata tidak bisa, yang ada hanya belum waktunya. Sekarang, bayangkan dirimu di masa depan. Kamu duduk di ruang tamu rumahmu yang sederhana, tapi penuh cahaya. Kamu memandang sekeliling dan menyadari bahwa semuanya berbeda. Bukan karena kamu tiba-tiba kaya raya, tapi karena kamu hidup dengan kesadaran baru. Kamu tahu cara menarik rezeki tanpa memaksanya. Kamu tahu cara memberi tanpa takut kehilangan. Kamu tahu cara bersyukur bahkan sebelum hasilnya datang. Kamu tersenyum karena kamu tahu rahasia yang dulu terasa misterius kini menjadi bagian dari dirimu. Rahasia itu adalah ketenangan dalam keyakinan bahwa apapun yang kamu butuhkan sudah disiapkan, asalkan kamu cukup tenang untuk menerimanya. Mulai hari ini, setiap kali kamu merasa ragu, ucapkan dalam hati, "Aku percaya bahwa Tuhan tidak pernah menunda tanpa alasan." Kalimat sederhana ini akan menjaga jiwamu tetap tenang di tengah badai. Karena tidak ada doa yang sia-sia, hanya waktu yang belum tiba. Kebenaran finansial adalah tentang mempercayai proses itu. Ketika kamu tidak lagi mengejar hasil, tapi menikmati perjalanan. Ketika kamu tidak lagi memaksa pintu terbuka, tapi belajar duduk tenang di depan pintu sambil berdoa dan bersyukur. Napoleon Hill menulis bahwa manusia sejati bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, tapi mereka yang setiap kali jatuh, bangkit dengan pemahaman yang lebih dalam. Dan kamu, jika sudah sampai di sini, mendengarkan kata demi kata dengan hati terbuka, kamu adalah orang itu. Kamu sudah tidak sama seperti dulu. Pikiranmu mulai memahami bahwa kelimpahan tidak diciptakan oleh dunia luar, tapi oleh keputusan batin untuk hidup dalam iman dan syukur. Kamu mulai melihat uang bukan lagi sebagai sumber stres, tapi sebagai cermin yang memantulkan keseimbangan spiritualmu. Dan ketika kamu sampai pada titik ini, rezeki tidak lagi datang mendesak, tapi mengalir lembut, seperti sungai yang tahu kemana harus menuju. Hidupmu menjadi lebih ringan, doamu menjadi lebih dalam, dan setiap hari terasa lebih bermakna. Mungkin dulu kamu mengejar uang, tapi sekarang uang yang datang mencarimu. Karena kamu sudah selaras dengan energi kelimpahan. Kamu sudah menjadi magnet bagi berkah. Napoleon Hill mengajarkan bahwa setiap pikiran memiliki bentuk energi. Ketika kamu memancarkan energi keikhlasan,
keimanan, dan tujuan yang jelas, semesta akan menyesuaikan dirinya untuk mengirimkan hal-hal yang sesuai. Kamu tidak perlu tahu bagaimana caranya, cukup percaya bahwa caranya akan datang. Sebelum kita akhiri perjalanan ini, aku ingin kamu menutup mata sejenak dan mengulang kalimat ini dalam hati. Aku siap menerima rezeki dengan iman dan kesadaran. Aku siap hidup damai, cukup, dan penuh kelimpahan. Aku tidak lagi takut, karena aku tahu Tuhan selalu cukup. Biarkan kalimat ini menenangkan setiap bagian dari dirimu. Biarkan ia menembus dinding bawah sadar yang dulu dikuasai oleh rasa takut. Hari ini, kamu bukan lagi korban keadaan. Kamu adalah pencipta realitasmu sendiri. Dan ketika kamu membuka matamu nanti, dunia tidak akan terlihat sama lagi. Karena kamu akan melihat dari tempat yang berbeda, dari hati yang telah mengerti, dari pikiran yang telah selaras, dari jiwa yang telah sadar. Inilah kebenaran finansial sejati. Ketika kamu tidak lagi mengejar kekayaan, tapi menjadi pribadi yang pantas untuk menerimanya. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwamu. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti, lebih damai, dan lebih berkelimpahan.